Debating Championship 2019, 20, 22, 23 dan United Asian Debating Championship 2020. Juri selanjutnya Giovanni Nixon Stefania dari Universitas Pajajaran, champion dari UNDP SDG Debate Competition 2020, semifinalis dan Sixth Best Speaker NUDC 2019, semifinalis NUDC 2018, semifinalis dan Sixth Best Speaker Atma Open 2023 dan quarter finalis Utimara Open 2019. Selanjutnya, dari Ketua Juri Inti, Citra Dewi Harmia dari Universitas Negeri Yogyakarta, Dewan Juri Inti untuk Lomba Debat Mahasiswa Indonesia dan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia 2021, 22 dan 23. Pembicara terbaik 3 setara emas Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia 2019, Second Runner Up Smatco Debate Open 2020, Best Speaker NEED UMY 2019 dan Best Speaker UNYD EC 2019. Selanjutnya, Ahmad Gifari dari Universitas Airlangga, juara 2 dan pembicara terbaik 10 setara perak, Kompetisi Debat Mahasiswa 2022, Juri Inti untuk Universitas Ciputra Debate Competition 2023, Diamond Debate Universitas Mula Warman 2023, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia Wilayah 7 2023 dan Erlangga Politics 2022, juara 3 Universitas Ciputra Debate Competition 2022, semifinalis Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia 2021 dan Amos Andoko Cup Prakademi 2021 dan Open Quarter Finalis Aku Untuk Indonesiaku 2021. Dan terakhir, Ketua Juri untuk kesempatan ini, Feliani dari Universitas Tanjung Pura, Champion NUDC 2020, EFL Grand Finalis Pre-Korea WUDC 2021, Novice Best Speaker NUDC 2019, CAP untuk National University Debating Championship 2023, Dewan Juri Inti Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia 2023, dan Grand Final Judge Atma Open 2022. Sekali lagi sebelum kita memulai perdebatan, dan saya akan memberikan kepada Ketua Juri, tolong semuanya untuk tepuk tangan kepada semua grand finalis yang akan debat pada Liga B, final Liga B, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia 2023. Diberikan kepada Ketua Juri. Baik, terima kasih kepada Kak Batara. Selamat datang di Grand Final Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia Divisi B. Seperti biasa, untuk para pendebat, kita sudah memiliki waktu yang tayang di TV-nya, jadi tolong diperhatikan waktunya maksimal 7.20, dan untuk para audiens, silakan menyaksikan dan memberikan dukungan, akan tetapi tolong memoderasi diri dan teman-teman di sekitar, supaya jangan sampai mengeluarkan suara-suara atau distraksi kepada para pembicara. Silakan memberikan tepuk tangan dan sebagainya ketika ada pergantian pembicara. Tanpa berlama-lama lagi, saya panggilkan pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka. Tes, halo. Teman-teman dari bench oposisi, apabila ada interupsi silahkan berdiri saja karena tidak perlu memotong ucapan saya karena saya bisa melihat Anda dengan jelas. Dan sebelum itu, karena ini pertama kalinya saya bisa sampai di grand final tingkat nasional, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mama dan juga Bapak saya atas semangat dan juga doanya, serta juga coach debat saya Ibu Sri Sumaryani, sekaligus dosen saya sastra Inggris di UNES. Terima kasih UNES. Dan juga satu orang yang pertama kali mengenalkan saya dengan dunia debat adalah Ibu Trisakti. Ibu Trisakti sebagai guru saya di English Club Semansa Sragen. Terima kasih. Oke, tes. Tes. Halo, apakah seperti ini bisa terdengar dengan jelas? Oke. Saya akan memulai perdebatan dalam 3, 2, 1. Dewan Juri sadari kita hidup di dunia yang sangat kompetitif
di mana kita bersaing untuk melahirkan individu-individu yang kritis, yang mana individu-individu ini mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang eksis di dunia ini, untuk mendapatkan sebuah solusi sebagai permasalahan-permasalahan hidup, permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam kehidupan yang sangat kompleks ini. Maka kami rasa bagi mereka-mereka yang tidak bisa kritis ataupun tidak bisa bertahan, kami rasa mereka tidak akan mendapatkan tempat di dunia ini. Dan mengapa skripsi bisa menjadi salah satu alasan untuk mahasiswa, orang-orang untuk dapat berpikir kritis? Karena kami rasa itu sudah jelas bahwa seseorang harus berpikir sangat kritis, mencoba mencari masalah ataupun mencari solusi di dalam sebuah objek penelitian tertentu, bukan? Itulah status quo yang terjadi pada saat ini. Lalu mari kita karakterisasi apa yang dimaksud skripsi itu. Skripsi ini bermaksud sebagai bentuk karya tulis ilmiah yang dibuat dengan menuliskan pemikiran-pemikiran ataupun hasil penelitian dalam objek tertentu dengan bentuk tulisan. Itulah yang dimaksud dengan skripsi. Lalu apa yang parameter dari ideal itu sendiri? Parameter dari ideal itu sendiri berarti bahwa lulusan dari universitas tersebut mampu bertahan di dunia yang sangat kompetitif ini. Yang kami maksud dengan dunia yang kompetitif ini adalah mereka mampu untuk membuat inovasi, kreativitas, menyumbangkan solusi ataupun bertahan di dalam setiap masalah yang mungkin akan mereka rasakan di dalam gejolak kehidupannya. Serta yang dimaksud dengan evaluasi di sini adalah kita menginginkan universitas untuk mengetahui apa yang kurang dalam hal pendidikan di dunia mereka sebagai bentuk bahan pertimbangan untuk inovasi ataupun perbaikan di waktu yang akan datang. Lalu mengapa universitas memiliki tanggung jawab ini? Kami rasa cukup jelas bahwa karena universitas memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswanya mampu memiliki persiapan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, karena toh kita juga tidak mau lulusan hanya sekedar ijazah namun tidak memiliki kemampuan untuk dapat berpikir kritis ataupun bertahan di kehidupan yang mereka rasakan, bukan? Beralih kepada argumentasi, saya akan jelaskan tentang mengapa ini ideal. Sudah saya jelaskan pertama kali bahwa kita hidup di dunia yang kompetitif, kita harus peka terhadap masalah sekitar, kita harus mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dan juga mencoba untuk terus bertahan di gejolak kehidupan. Dan skripsi ini dapat melatih kamu untuk peka terhadap masalah-masalah tersebut. Perlu diketahui juga pada saat seseorang menulis skripsi, mungkin mereka akan merasakan sesuatu hal yang mungkin dirasa sebagai beban dan sebagainya karena harus revisi dan sebagainya. Namun itulah esensi bahwa hidup memang penuh dengan perjuangan, penuh dengan perbaikan, dan hal ini mengajarkan bahwa Anda harus bertahan di berbagai tekanan yang mungkin akan terlebih berbahaya di kehidupan di masa yang akan datang. Itulah sesuatu yang akan kami bawa di dunia kami. Serta di dalam sebuah skripsi Anda dituntut untuk mencari sebuah solusi. Mungkin meskipun akan saya jelaskan bahwa solusi di sini bermaksud bahwa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan agar mahasiswa mampu berkontribusi terhadap perubahan-perubahan itu. Kalaupun solusi itu tidak sebesar itu, kami rasa hal ini cukup karena setidaknya hal itu bisa merubah satu individu, yaitu si penulis skripsi itu sendiri, untuk terus merangsang pemikirannya yang mana ini juga akan tersalurkan oleh orang-orang sekitar melalui naluri ataupun tulisan-tulisan yang ia sumbangkan di dalam skripsi tersebut. Itulah sesuatu yang ingin kami laksanakan. Namun mungkin oposisi bertanya, kami merasa skripsi tidak berguna karena setelah lulus banyak pengangguran dan sebagainya. Izinkan saya menjawab bahwa skripsi tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk apakah seseorang tersebut akan mendapatkan pekerjaan ataupun tidak. Namun esensi dari skripsi di sini adalah juga selama ia menganggur, ia terus berusaha, ia terus berlatih ataupun mencoba untuk berinovasi ataupun mungkin mendapatkan pekerjaan atau menciptakan sebuah pekerjaan. Itulah sesuatu ataupun esensi yang juga didapatkan dari skripsi itu sendiri, dan yang mana hal itu berarti bahwa seseorang harus mampu untuk bertahan di kehidupan ini. Selanjutnya, apa ya kebermanfaatan itu dari sisi perguruan tinggi? Perguruan tinggi akan tahu apakah kontribusi si mahasiswanya bisa menjawab masalah-masalah yang ada di status quo. Karena perlu disadari bahwa ketika kita membuat skripsi,
skripsi tersebut harus relevan dengan keadaan sekarang. Hal itu membuktikan bahwa mahasiswa dituntut untuk dapat sadar akan hal-hal yang dihadapi ataupun permasalahan-permasalahan yang eksis di saat ini untuk memberikan sebuah kontribusi bahwa tulisan saya ada gunanya, tulisan saya mampu untuk menjawab masalah ini dan sebagainya. Itulah dunia yang ingin kita ciptakan. Lalu skripsi ini juga akan dijadikan bahan tolok ukur untuk pengembangan ilmu di masa yang akan datang, seperti misalnya adalah di dunia kedokteran, mahasiswa ataupun tenaga-tenaga di dunia kesehatan selalu dituntut untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam hal kesehatan ataupun treatment-treatment ataupun pengobatan-pengobatan tertentu, seperti misalnya adalah HIV. Sekarang sudah mulai bermunculan obat-obat yang relevan ataupun setidaknya bisa mengurangi dampak kebahayaan dari penyakit HIV itu sendiri. Maka kami rasa hal-hal dari skripsi ini bisa menuntut mahasiswa-mahasiswa untuk terus berinovasi ataupun memberikan sumbangan-sumbangan atas permasalahan yang masih relevan di saat ini. Karena tidak hanya bisa menjawab, namun solusi yang mereka bawakan harus terus berinovasi, karena toh misalnya ketika Anda menciptakan sebuah obat yang sudah ada, kami rasa dosen pembimbing Anda tidak akan setuju, dan Anda harus memberikan sebuah inovasi baru. Itulah sesuatu yang membuktikan bahwa skripsi di sini bisa membuat efisien ataupun skripsi di sini bisa memantik sebuah inovasi bagi mahasiswa itu sendiri, dan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab itu sendiri. Namun apa jadinya jika HIV ataupun penyakit-penyakit lain itu tidak dapat terselesaikan? Maka kami rasa kebahayaan-kebahayaan dalam hidup ataupun penyakit-penyakit belum mampu terjawab dan belum tergambar solusinya. Namun di dunia kami setidaknya ada langkah-langkah ataupun tuntutan-tuntutan bagi mahasiswa ataupun orang-orang yang terjun di dunia pendidikan untuk dapat berkontribusi terhadap masyarakat dan memberikan bentuk solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka. Selanjutnya saya undang pembicara pertama dari tim oposisi pembuka. Untuk para pendebat, silakan saling memberi dan menerima interupsi untuk lebih sengit dan serunya perdebatan di grand final ini. Silakan. Cek, kalau kayak gini cukupkah suaranya? Oke. Ya, ini pertama kali saya ikut debat dan ini pertama kali saya masuk final, jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, of course terima kasih Tuhan Yesus, ini ya apa yang ingin kehendaknya. Terima kasih juga Papa Mama untuk dukungannya, doanya, duit jajannya, terima kasih. Untuk KIH, tempat saya pertama kali belajar debat, untuk Udayana Debating Society, tempat saya ditempa, Kak Joka, Farel, Miss Ina, dan teman-teman UDS, teammate saya tentu Christian, terima kasih banyak udah mau carry saya. Dia tahu kalau saya nggak suka bahas HI, ekonomi dan sebagainya, jadi dia bakal jadi first speaker. Lalu, teman-teman kuliah saya, terima kasih ketika saya di sini banyak tugas kelompok yang nggak saya kerjain tapi mereka backup saya. Teman-teman kosan saya yang walaupun mereka nggak suka debat tapi mereka mau tiap malam saya ajak diskusi soal mosi. Jadi terima kasih untuk semua orang dan semoga debat ini bisa memuaskan semua orang. Oke, memulai pidato dalam 3, 2, 1. Siapa sih di sini yang lagi nyusun skripsi? Udah revisi berkali-kali, nggak di ECC, nggak di sidang-sidang. Kalian ngerasa nggak sih kalau nggak ideal deh?
kalau kuliah kalian selama 4 tahun itu hanya ditentukan oleh satu karya tulis, padahal kalian mungkin bukan orang yang suka menulis. Inilah alasan pada akhirnya kenapa kami merasa bahwa skripsi itu nggak ideal. Beberapa respon untuk OG, ketika mereka datang bahwa di sisi mereka ingin ada individu-individu yang kritis. Respon, kenapa cara untuk menjadi kritis adalah satu-satunya, kenapa menulis skripsi adalah satu-satunya cara untuk menjadi kritis. Kami rasa ada banyak hal, misalnya ketika kamu banyak membaca atau kamu ikut lomba debat kayak gini, itu juga bisa buat kamu jadi kritis, bukan? Sehingga itu nggak eksklusif di sisi kamu. Tapi yang kedua, kami rasa dunia itu tuh nggak sebegitu membutuhkan orang-orang yang kritis. Misalnya mereka butuh orang yang pekerja keras misalnya, atau mereka butuh orang yang punya spesifikasi yang jelas misalnya. Sehingga kami rasa kamu nggak pernah bilang kenapa kamu harus kritis untuk hidup. Jadi sehingga saya rasa kalau kamu nggak kritis tapi kamu punya duit yang banyak, kamu masih bisa hidup kok. Oke, ketika kamu bilang bahwa universitas itu tuh butuh masukan untuk perbaikan, tapi dua respon. A, kamu nggak pernah jelasin kenapa skripsi adalah hal yang ideal untuk membuat masukan dan perbaikan itu. Tapi B, kami rasa untuk hal ini tuh di status quo sudah ada kok. Misalnya tiap awal semester kamu tuh perlu ngisi kuesioner sebelum KRS-an. Kami rasa itu tuh sudah cukup. Tapi oke, mereka juga bawa soal skripsi. Kami rasa stance mereka tuh tidak jelas. Mereka bilang skripsi bukan satu-satunya tolak ukur apakah orang tuh bisa dapat pekerjaan pekerjaan atau enggak. Ya kami rasa jadi ini nggak guna, karena saya akan datang dengan menunjukkan apa sih karakterisasi dari perguruan tinggi yang OG tidak sempat jelaskan. Kemudian mereka bicara soal skripsi itu akan bawa banyak penelitian, misalnya soal HIV dan sebagainya, akan ada obat. Kami rasa ini lucu. Kami rasa skripsi itu nggak se-capable itu deh untuk melakukan itu, karena ini hanya untuk strata 1 untuk penelitian obat HIV dan sebagainya. Kami rasa seenggaknya itu tesis atau disertasi deh. Jadi kami rasa kamu nggak pernah jelasin kenapa skripsi itu se-capable itu. Terus mereka akan bilang skripsi buat inovasi dan sebagainya. Kami rasa itu nggak mungkin. 3 respon. A, ada berapa sih skripsi yang sebagus ini? Ini hanya untuk orang-orang S1. Tapi yang kedua, kami rasa banyak orang yang malas buat skripsi, jadi mereka joki aja dan sebagainya, sehingga skripsi kamu juga tidak akan buat inovasi. Tapi yang ketiga, kamu lihat di perpustakaan kamu itu banyak sekali skripsi yang ditumpuk, sehingga itu nggak akan jadi inovasi. Oke, mereka mungkin akan datang nanti dengan mengatakan, kalau buat skripsi itu akan ada nilai plus. Misalnya kamu belajar tentang analisis statistik, kamu bisa kerja sebagai analis. Tapi kami rasa itu tidak eksklusif, karena kalau kamu pengen belajar statistik, nanti juga kamu bisa nonton di YouTube dan sebagainya. Karakterisasi perguruan tinggi di sisi kami yang tidak pernah OJ jelaskan sedari tadi juri. Kami rasa perguruan tinggi itu merupakan institusi pendidikan di mana pembelajaran yang dulunya bersifat umum di SMP, SMA itu dispesifikasi menjadi jurusan-jurusan tertentu. Misalnya saya jurusan psikologi, Christian jurusan sastra Inggris dan sebagainya. Tujuan orang kuliah itu ada 2. 1, untuk belajar, dan yang kedua untuk dapat kerja sesuai dengan jurusan mereka. Saya akan jelaskan kenapa kamu punya parameter skripsi untuk lulus itu nggak akan memenuhi 2 parameter orang berkuliah tadi. Oke, masuk pada argumentasi. Kenapa skripsi itu nggak ideal? A, buatnya susah, butuh waktu yang lama, uji validitas alat ukur, reliabilitas, teknis sampling harus sesuai, harus merepresentasikan populasi dan sebagainya. Ini susah untuk dilakukan. Lagian kami rasa ilmu keilmiahan ini nggak sebegitu pentingnya. Kalau kamu jurusan otomotif, kami rasa kamu nggak perlu banget deh tahu tentang teknik sampling dan sebagainya. Atau B, skripsi itu terlalu fokus pada keabsahan ilmiah, pertanyaannya terlalu dalam, yang kami rasa sebenarnya itu nggak dibutuhi banget di kehidupan nyata. Kalau kamu jadi guru bahasa Inggris, kami rasa kamu nggak perlu deh tahu tentang teknik sampling, analisis univariat, bivariat, validitas Cronbach alpha dan sebagainya. Kamu nggak mungkin jelasan itu kepada anak didik kamu, bukan? C, skripsi itu pada akhirnya nggak merepresentasikan jurusan-jurusan ini dengan baik karena titik fokusnya adalah karya ilmiah. Kami rasa interest setiap orang untuk kuliah itu beda-beda. Ada yang pengen belajar otomotif, belajar manajemen, belajar soal psikologis dan sebagainya. Tapi skripsi itu pukul rata, semua orang harus bisa ilmiah. Padahal kamu masuk otomotif ya kamu pengen belajar mobil, bukan bikin karya tulis, jadi skripsi nggak serepresentatif itu. So, apa yang OO rasa lebih ideal? Kami rasa daripada kamu pakai karya tulis ilmiah yang nggak semua orang suka nulis dan paham hal-hal itu, lebih baik dipakai saja mekanisme yang mewakili masing-masing jurusan. Kalau kamu jurusan otomotif, ujian akhirnya mungkin ya reparasi mobil secara kompleks misalnya, yang merepresentasikan hal-hal yang kamu belajar di situ. Bagaimana mekanismenya? Di sisi kita, hal ini akan diurus oleh pemerintah, misalnya Kemendikbud misalnya, diatur dengan regulasi-regulasi agar tiap universitas
universitas memberikan otonomi pada fakultas dan masing-masing prodi untuk menjalankan ujian akhir sesuai dengan parameter mereka sendiri. Standarisasi nasionalnya akan didiskusikan lebih lanjut karena kami rasa itu bukan parameter dari debat ini. Lalu, apa sih manifestasi dampak nyata dari skripsi yang ideal? Kami rasa skripsi yang nggak ideal itu tuh pada akhirnya buat orang nggak dapat pekerjaan sesuai dengan jurusannya. Karena ujian akhirnya bukan kamu suruh dia ujian sesuai dengan jurusannya selama dia 4 tahun, tapi kamu malah suruh dia bikin karya tulis. Tapi di dunia pekerjaan orang nggak butuh orang nggak minta orang yang butuh karya tulis, tapi orang minta orang yang butuh orang yang punya kapasitas dan kapabilitas di jurusannya sesuai dengan jurusannya. Tapi parameter di susu kamu, orang yang punya orang lulusan yang ideal itu adalah mereka yang punya skripsi yang bagus. Padahal ketika kamu otomotif, ya orang nggak melihat gimana sih tulisan kamu, penelitian kamu dan sebagainya. Oke. Juri, oleh karena semua hal itu, kami rasa kami telah membuktikan kepada Anda bahwa interest orang untuk masuk ke dalam perguruan tinggi itu banyak. Gak semua orang itu suka nulis, tapi skripsi itu gak ideal banget. Dia pukul rata, semua orang yang lulus harus orang yang bisa menulis dengan bagus. Dan kami bahkan sudah menjelaskan kepada Anda kenapa pada akhirnya ketika mereka datang dengan bilang skripsi seideal itu, kami telah merespon bahwa skripsi gak seideal itu. Untuk semua alasan itu, bangga menentang mosi. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim oposisi pembuka. Selanjutnya saya undang pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka, dipersilakan. Pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka. Cek. Apakah suara saya sudah cukup segini, Dewan Juri? Baik. Sebentar, saya masih deg-degan. Ini juga pertama kalinya saya berdiri di sini, oleh karena itu saya mohon dukungan ke semuanya terhadap perdebatan pada kali ini. Sebelumnya saya ingin memulai debat dengan pantun terlebih dahulu seperti yang sudah dicontohkan oleh para juri-juri kita. Nonton anime kepincut Anya. Nontonnya di Serang. Salam kenal semuanya, dukung kami Negeri Semarang. Baik, sebelumnya saya ingin memohon maaf barangkali ada mahasiswa-mahasiswa akhir seperti saya yang sedang menjalankan skripsi, kemudian ini memicu hati nuraninya atas preferensi meniadakan skripsi, tapi ini hanya kebutuhan debat karena saya di tim pemerintah jadi harus mendukung skripsi ini. Baik begitu. Untuk terima kasihnya sudah disampaikan oleh rekan saya, tapi ya sudah, saya juga berterima kasih kepada orang tua saya, Dewan Juri di sini, serta rekan-rekan juga yang sudah berjuang menemani saya, dan juga Sevi, terima kasih sudah menjadi akomodator kami. Karena tadi udah bantun, langsung saja saya mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan membawakan yang pertama adalah respon atas apa yang disampaikan oleh tim oposisi. Yang kedua, di sini saya akan menyampaikan argumentasi saya mengenai mengapa sih skripsi ini menjadi evaluasi yang ideal serta meningkatkan eksistensi pendapat dari tim pembicara pertama saya. Yang pertama, saya akan merespon mengenai
Kenapa skripsi itu satu-satunya jalan bisa kritis? Kan kita juga bisa banyak baca, ikut lomba debat dan lain sebagainya. Ingat saudara-saudara sekalian, tidak semuanya berkesempatan untuk mengikuti kompetisi debat atau bahkan berkesempatan seperti kita berada di final seperti pada hari ini. Tidak semua orang juga menyukai membaca untuk membuat mereka bersikap kritis dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mereka melakukan atau dituntut untuk melakukan hal-hal khusus seperti misalnya skripsi, maka mereka semua akan dituntut untuk membaca, mencari referensi dan lain sebagainya. Perlu dikredit Dewan Juri yang terhormat bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengikuti kompetisi debat atau menyukai membaca. Kemudian kenapa ini juga tidak bisa menjadi satu-satunya jalan untuk bisa kritis? Karena skripsi bukan cuma bikin orang kritis aja, tapi juga untuk bikin mereka bisa bertahan menghadapi situasi hidup. Ketika mereka mengerjakan skripsi, mereka akan tahu kesulitan-kesulitan dalam mencari sebuah permasalahan dan menemukan solusinya. Mereka juga akan menghargai lebih arti kehidupan kalau misalnya kita harus bertahan di dunia yang sulit ini. Nah, inilah kita juga diajarkan bagaimana caranya kita menghargai sebuah prinsip bertahan di dunia itu sendiri. Kemudian di sini saya akan merespon mengenai pihak oposisi yang mengatakan kalau misalnya kita mau jadi guru bahasa Inggris, kita nggak perlu mengerjakan ini, kita nggak perlu belajar tentang ini itu. Padahal saudara-saudara sekalian, di sini ketika kita ingin menjadi guru, yang paling utama kita ketahui juga kita harus bisa membuat karya tulis. Mengapa? Ketika kita lulus dan menjadi seorang guru, di situ kita juga terus dituntut untuk menulis karya tulis seperti penelitian tindakan kelas dan lain sebagainya. Karena menjadi seorang pendidik dan berkecimpung di dunia pendidikan tidak jauh dan tidak lepas dari dunia karya tulis itu sendiri atau hal-hal ilmiah itu sendiri. Nah, terus di sini juga saya akan langsung di sini juga mereka mengatakan banyak skripsi yang ditumpuk dan lain sebagainya. Perlu disadari bahwasanya skripsi tersebut tidak hanya ditumpuk saja, tapi itu juga menjadi saksi perjalanan banyak mahasiswa. Skripsi itu akan menjadi referensi di masa-masa berikutnya. Ketika ada topik-topik serupa, misalnya mau ngambil linguistik, kemudian kita akan berkaca pada skripsi yang telah dibuat dan lain sebagainya. Ini menjadi referensi bagi orang-orang yang ingin meneliti di bidang serupa. Coba bayangkan kalau misalnya udah tidak ada lagi skripsi, kemudian di masa depan kita ingin membuat penelitian baru. Dari mana kita akan mendapatkan referensi tersebut, Dewan Juri yang terhormat? Kemudian di sini saya akan masuk terhadap argumentasi saya. Yang pertama, bahwa di sini saya akan mengatakan bahwasanya kita di sini berperan sebagai mahasiswa, otomatis aktor dari skripsi ini adalah mahasiswa. Kuliah sekian tahun, mereka juga memilih penjurusannya. Misalnya bahasa Inggris mau memilih penjurusan di linguistik atau di sastra dan lain sebagainya. Ini kan kita punya bidang-bidang fokusnya masing-masing. Nah, setelah kita memiliki penjurusannya, bagaimana cara mengikir tolak ukur ketika kita bisa mampu atau tidaknya? Ya, caranya adalah kita membuat sebuah tulisan, sebuah karya tulis yang sesuai dengan penjurusan kita. Kita fokus di linguistik, otomatis kita akan lebih dalam menggali tentang linguistik itu sendiri. Inilah peran serta skripsi di situ, Dewan Juri yang terhormat. Nah, di sini mahasiswa yang skripsi akan dituntut untuk menemukan sebuah masalah dan juga menyelesaikannya. Kalau kita tetap membuat skripsi, maka kita tidak menutup jurnal-jurnal. Misalnya kalau kita kan membuat skripsi, otomatis kita harus mencari referensi dari jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Nah, ini akan terus berkembang di kemudian hari. Jurnal-jurnal itu tidak akan mati karena di sini kita berdiri sebagai seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan itu sendiri. Perlu dicatat, Dewan Juri yang terhormat, mahasiswa aktor di sini berbeda dengan siswa. Berbeda dengan siswa biasa, kita tidak bisa semerta-merta mencampurkan kita seorang mahasiswa sebagai siswa yang mengedepankan evaluasi mereka misalnya dengan ANBK atau lain sebagainya. Di sini kita tidak bisa belajar, kerjakan, lupakan. Tidak, Dewan Juri yang terhormat, bayangkan kalau mahasiswa cuma belajar, kerjain, lupain, terus habis itu mereka tiba-tiba lulus dan lain sebagainya. Tidak, saudara-saudara sekalian. Kalau misalnya tim oposisi mengatakan ya kita bisa pakai ujian praktik dan lain sebagainya, tapi perlu diketahui bahwasanya ujian praktik itu kan tidak semua jurusan juga mengampu ujian praktik tersebut. Dan juga kita di sini pendidikan itu esensinya bukan untuk mengkomersialisasikan mahasiswa-mahasiswa itu, kayak misalnya kita harus punya soft skill ini untuk bekerja di bawah sebuah perusahaan tertentu dan lain sebagainya. Esensi perguruan tinggi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Esensi perguruan tinggi adalah menciptakan insan cendekiawan
yang inovatif, kreatif, dan juga kritis. Bayangkan kalau misalnya kita tidak mencapai faktor-faktor tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Misalnya dengan ujian praktik misalnya otomotif harus belajar nganuin mobil dan lain sebagainya, terus mereka sudah lulus, mereka bekerja diterima, itu berarti kita hanya menjadi bawahan-bawahan dari korporat-korporat saja. Kita tidak menciptakan sebuah individu-individu yang inovatif dan juga kreatif. Tapi berbeda jika kita menjadikan standar evaluasi kita dengan skripsi. Orang-orang melakukan ujian praktik itu di mata kuliah tertentu saja. Tapi ketika kita membuat skripsi, kita memilih penjurusan, maka itu akan dinilai bahwasanya oh ternyata ada masalah seperti ini dan penyelesaiannya seperti ini. Kita akan dituntut menjadi orang-orang yang lebih kreatif. Ketika sudah lulus, nantinya kita akan berpikir, oh ternyata aku sudah membuat perubahan seperti ini. Aku akan menerapkannya. Aku bakal bikin bengkel spesialis ini. Terus pada akhirnya apa? Mahasiswa tersebut yang malah membuka lapangan pekerjaan, bukan hanya jadi budak-budak korporat saja. Itulah mengapa di sisi kami skripsi itu lebih ideal dilaksanakan dibandingkan bukan melaksanakan skripsi begitu. Kemudian kalau misalnya tim oposisi datang dengan membawa ini kan nanti skripsi jadi stres, banyak kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Perlu dicatat, skripsi di sini bukan menjadikan stres setiap mahasiswa. Tapi yang menjadikan stres adalah ketika pembimbingnya itu susah dicari, hilang-hilangan, atau tiba-tiba skripsi saya nggak di ACC dan lain sebagainya. Nah, di sini itu bukan skripsinya, tapi individunya. Mereka merasa tertekan terhadap tekanan tertentu. Coba bayangkan kalau kita ganti, tekanannya sama aja. Kalau misalnya ujian praktek nggak lulus, ngulang lagi, nggak lulus lagi, ngulang lagi. Terus kalau misalnya ujian kayak kita ANBK dan lain sebagainya nggak lulus, ngulang lagi, ngulang lagi. Beda dengan skripsi. Kalau misalnya kita melakukan skripsi, kita dibimbing untuk oh ini salah, nanti kamu revisi lagi dan lain sebagainya. Memang dalam prosesnya mungkin dosennya hilang-hilang. Mohon maaf Bapak Ibu dosen di sini, dosennya hilang-hilangan atau susah dicari, susah dihubungi. Ini kan respon dari setiap individu. Kita tidak bisa memaksakan individu harus sama rata semuanya dan lain sebagainya. Otomatis di sini bukan salah skripsinya, tapi bagaimana individunya menjalankan skripsi ini. Oleh karena itu di sisi kami, karena dunia yang kompetitif dan dituntut untuk kritis, inovatif dan kreatif, maka kami setuju bahwasanya skripsi merupakan bentuk ideal dari evaluasi hasil pembelajaran. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu dosen di sini ya. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka. Beberapa peringatan. Yang pertama kepada para pembicara, jangan mengambil waktu terlalu banyak sebelum memulai pidato. Yang kedua, sekali lagi kita dorong teman-teman untuk memberikan dan menerima interupsi. Selanjutnya kami persilakan pembicara kedua dari tim oposisi pembuka. Tes sudah terdengar, apakah sudah terdengar yang jelas? Oke, mungkin sambutannya tadi udah disampaikan nama Rehan. Makasih Udayana, makasih udah milih saya juga. Sebenarnya saya juga baru-baru ikut debat nih, baru 3 atau 4 bulan mungkin. Jadi saya nggak ikut LDB itu segala macam sebelumnya, jadi ya mungkin langsung ke argumen saya aja. Akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Beberapa rebuttal buat OO. Iya kan kami bawa. Pertama, skripsi nggak buat kamu mentang-mentang bakal jadi kritis, karena skripsi itu tidak nge-engage, bahkan semua masalahmu yang ada di studi kamu cuma di-engage dalam satu masalah aja, satu topik aja. Jadi belum tentu kamu bisa melakukan aplikasi dari semua yang diajarin di dalam masa kuliah kamu, dalam mata kuliah kamu dan lain-lainnya, cuma di dalam skripsi aja. Jadi contohnya mahasiswa hukum yang buat skripsi tentang hukum perdata, bagaimana dengan hukum pidana dan lain-lain yang diajarkan sama kuliah itu tidak teraplikasi, tidak terpakai. Kedua, bagaimana kamu bisa menjelaskan pengangguran bakal terus menciptakan pekerjaan kalau dia menyelesaikan skripsi. Justru di sisi kami hal tersebut aneh, karena ketika mahasiswa menyelesaikan skripsi, insentif dia untuk membuat riset, mencari tahu tentang hal-hal segala macam itu bakal hilang karena dia cuma peduli buat skripsinya aja. Ketiga, bagaimana kamu bisa menjelaskan bahwa cuma melalui skripsi lah inovasi bagi masyarakat, bagi perguruan tinggi dan lain-lain itu bisa ada terus-terusan. Justru insentif itu ada dengan sendirinya karena perguruan tinggi mereka itu dituntut melakukan itu dari pemerintah, dan pelaku biasanya untuk melakukan riset-riset tersebut adalah dosen karena mereka terikat pada perguruan tinggi dan hal itu bersifat wajib. Jadi hal-hal itu lebih penting dan berperan daripada skripsi di status quo. Inilah yang terjadi pada status quo pada masyarakat seperti Oji. Tidak semua orang bisa ikut lomba debat, tapi semua orang juga bisa baca. Bahkan di matkul aja, di mata kuliah di pelajaran biasa aja udah ada analisis, udah ada pelajaran diskusi, udah pelajaran baca,
pelajaran meng-engage satu sama lain, tugas kelompok dan lain-lain yang buat kamu juga kritis dan itu dilaksanakan selama masa kuliah. Kemudian lagi OJ, kamu tidak memberitahu kenapa semua benefit kritis dan lain-lain, inovasi dan lain-lain itu cuma ada eksklusif di kamu. Nanti akan kami jelaskan kenapa itu juga bisa terjadi kita berikutnya. Sepertinya OJ juga tidak nyadar bahkan bahwa guru yang tadi dibawa oleh Samuel itu cuma kiasan, tidak eksklusif di guru. Mengajar aja nggak butuh karya tulis ilmiah dalam jumlah besar, apalagi pekerjaan lain seperti mekanik, dokter, pengacara dan lain-lain yang bahkan lebih jauh daripada karya tulis ilmiah. Akan lebih sulit apabila kamu mencari kerjaan yang eksklusif bertumbuh pada karya tulis ilmiah yang mana itu adalah skripsi. Jadi kamu nggak bisa mengaplikasikan itu dengan besar dunia kerja. Oke, premis Anda mengenai kita sebagai mahasiswa harus riset, jurnal dan lain-lain itu juga sudah salah. Karena dari status quo saja di pelajaran matkul yang udah ada seperti saya bilang tadi udah ada hal-hal tersebut, lalu tujuan untuk mengajarkan skripsi bagi Anda itu sebenarnya apa, dan juga kamu nggak jelasin kenapa skripsi itu terpisah dengan pembimbing yang tadi kamu bilang hilang-hilangan revisi dan lain-lain. Buktinya nggak marak banget kejadian seperti itu. Jadi itu tidak terpisah. Kalau sumber masalahnya kita hilangin, skripsi kita hilangin, otomatis nggak akan terjadi seperti itu, bukan? Dan di worst case kita apabila tugas akhir dan lain-lain yang kamu bilang itu juga tetap ada, itu tetap lebih bermanfaat karena kenapa? Itu mengaplikasikannya kepada pekerjaannya atau mengaplikasikannya pada apa yang akan kita mau bawa di pekerjaan kita selanjutnya. Oke, kedua, karakteristik kami. Perguruan tinggi itu seperti yang dibilang Samuel adalah institusi pendidikan paling tinggi spesifik yang ditempuh seorang dalam jenjang pendidikannya, di mana kita belajar secara spesifik, tidak secara umum sesuai jurusan kita. Lalu skripsi, apa itu skripsi? Hasil karya tulis ilmiah yang dibuat di akhir masa pembelajaran yang digunakan sebagai metode evaluasi metode lulus atau tidak berhasil atau tidak, itu dinilai dari situ. Kenapa hal ini buruk? Pertama, skripsi itu membawakan satu tema saja, satu subjek saja, dan itu dibahas secara general, jadi itu tidak representatif terhadap kerumitan dan baiknya pelajaran yang tempuh kamu selama kamu masa kuliah kamu, selama mata kuliah kamu semua yang ada kamu dalam 4 tahun kamu kuliah itu tidak representatif di skripsi karena itu hanya membahas satu topik saja dan bukan tidak mungkin bahwa kamu tidak bisa membawa semua yang kamu pelajari itu dalam skripsi. Kemudian itu juga tidak relevan dengan tujuan orang berkuliah seperti yang tadi Samuel bilang. Tujuan orang kuliah itu mendapat ilmu untuk pelajaran yang juga relevan untuk pekerjaannya dan bisa digunakan, dan tujuan utamanya juga dia akan mencari pekerjaan di jenjang berikutnya. Skripsi itu berbentuk karya tulis ilmiah seperti yang Samuel bilang tadi. Itu sama sekali tidak relevan dengan sebagian besar bidang studi dan pelajaran yang nantinya akan dilakukan oleh orang-orang. Contohnya otomotif, orang-orang yang kerja di bidang otomotif, kuliah di bidang otomotif, mereka nggak bakal menggunakan karya tulis ilmiah atau ilmu-ilmu yang dipakai buat skripsi. Orang-orang pendidikan mereka akan mengajar, orang bisnis akan berbisnis, orang hukum akan berbicara sebagai pengacara, hakim, jaksa dan lain-lainnya. Dan skripsi itu sama sekali tidak aplikatif apabila diteruskan kepada jenjang pekerjaan mereka. Kemudian mahasiswa itu akan fokus ke skripsi saja karena itu tujuan perguruan tinggi, jadi bukan hal-hal yang dipelajari, itu hal-hal yang tidak penting, maka mereka akan fokus pada skripsi saja. Itu tidak dinilai secara menyeluruh, cuma dinilai skripsi aja. Jadi mereka kan cuma mikirin skripsi dan ilmunya, bagaimana mereka belajar itu akan dikondisikan untuk menjadi karya tulis ilmiah skripsi yang nanti akan mereka laksanakan nanti. Dan satu hal lagi yang perlu kita khawatirkan yaitu preferensi mahasiswa dari aktor mahasiswa itu mereka berbeda-beda. Tidak semua orang-orang itu suka menulis, tidak semua orang-orang itu suka membuat karya tulis ilmiah. Apabila mereka disuruh nyusun karya tulis ilmiah, menyusun skripsi, tidak semua nyaman melakukan itu. Jadi itu akan menambah beban di sisi mahasiswa, akan menambah beban di sisi pelajaran, sisi psikologis dan lain-lain. Mohon maaf karena saya sedang berbicara. Skripsi sebagai hasil evaluasi pun tidak relevan karena skripsi hanya mengukur analisis mahasiswa terhadap topik yang dideskripsikan saja. Jadi apabila kita cuma memilih satu topik, bukan tidak mungkin hal-hal itu tidak representatif terhadap topik-topik yang kita pelajari lain-lainnya sama masa kuliah. Jika ada materi yang tidak direfleksikan di dalam skripsi, artinya sia-sia saja kita belajar tersebut, hal itu tidak diaplikasikan, dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa hal itu akan bermanfaat di masa depan. Bukankah lebih baik kita tidak belajar kalau kayak gitu? Oke, mungkin oposisi bisa bilang bahwa kalau nggak ada skripsi nggak bakal ada parameter. Maaf ya, karena saya sedang mendeskripsikan agama saya. Yang bisa nggak ada parameter yang bisa ngukur keberhasilan. Ini nggak bakal terjadi di sisi kami karena penilaian akhir yang terjadi akan relevan dengan jurusan bidang studi dan menggambarkan pekerjaan mereka. Nantinya akan sekaligus mengaplikasikan apa yang dipelajari. Jadi karena parameter itu berbeda-beda di setiap program studi, tugas akhirnya akan berbeda-beda saja, berbeda-beda. Oke. Jadi kekritisan yang Oji mau akan lebih didapatkan di kita. Kenapa? Karena orang-orang akan lebih terdorong untuk kritis, dan kekritisan ini akan lebih relevan dengan pekerjaan mereka nantinya, karena kita akan A, menetapkan tugas akhir sesuai dengan apa yang dipelajari dan nantinya akan dikerjakan, dan B, melakukan standarisasi di perguruan tinggi yang oleh pemerintah sehingga perusahaan-perusahaan itu tahu apa yang akan di-expect dari lulusan pekerjaan. Ini pun juga sudah terjadi di luar negeri. Contohnya di Amerika, yang baik lulusannya malah mengajar, melakukan proyek seperti orang yang mesin, teknik, mereka merakit mobil, jadi intern, barrister untuk hukum dan lain-lain. Jadi kami merasa bahwa hal ini cukup jelas di bagian kami. Oke, selanjutnya
Beberapa benefit OJ justru ada di kita. Pertama, mencari solusi justru ada di kami. Mahasiswa akan melaksanakan sesuatu yang jelas terkait dengan bidang studinya dan pekerjaan di masa depan. Kedua, benefit skripsi menciptakan inovasi di OJ justru tidak eksklusif dan malah lebih bagus di sisi kami, karena ketika ditunjuk mengerjakan proyek akhir yang relevan, misalnya lulusan pendidikan mereka mengajar, justru itu akan lebih aplikatif dan akan langsung ada hasil lebih cepat daripada skripsi dan lain-lain. Dan ini justru akan buruk bagi perguruan tinggi sendiri, karena mahasiswa mereka akan jadi fokus sama skripsi yang lebih dari ilmu praktis yang bisa diaplikasin. Kayak mesin, sebenarnya fokus dari teknik mesin itu mereka bukan fokus perbaikan, malah mereka fokus menulis skripsi. Jadi bisa menahan mahasiswa itu tidak sesuai dengan minat mereka, dan mereka juga bisa malas, dan mereka juga khawatir menjadi mahasiswa abadi, beban kampus dan lain-lain, beban akreditasi, ranking kampus dan lain-lain. Jadi itu justru nantinya akan buruk pada aktor perguruan tinggi. Kemudian lanjut, mungkin oposisi juga bisa bilang bahwa skripsi itu sudah representatif karena itu menggunakan semua ilmu yang dipelajari di kuliah. Enggak, karena seperti yang kita bilang tadi, skripsi hanya berfokus pada satu tema, itu tidak representatif terhadap praktik kerja di masa depan, tidak sesuai dengan tujuan orang berkuliah seperti kita bilang tadi. Jadi apa yang kita sudah bilang di sini, kita sudah menjelaskan apa yang kita maksud sebagai skripsi, apa yang kita mau, alternatif kita, mengapa itu eksklusif di sisi kita. Terima kasih, bangga menjadi oposisi. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim oposisi pembuka. Selanjutnya kita panggilkan pembicara ketiga dari tim pemerintah penutup. Tes, apakah suara saya kedengaran? Baiklah, perkenalkan nama saya Steve Moninca, saya dari Universitas Samratulangi Manado. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong kami sehingga kami boleh berada di posisi saat ini. Kami juga berterima kasih kepada Universitas Samratulangi yang senantiasa memfasilitasi kami, juga kepada dosen kami yang senantiasa berada bersama-sama dengan kami. Ada juga staf yang mengikuti, mendampingi, ada juga juri N1 dari Unsrat, Rio. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga bagi keluarga saya, orang tua saya, ibu ayah saya yang telah mendukung saya. Saya juga berterima kasih kepada Samratulangi Debating Society yang merupakan tempat di mana saya belajar untuk berdebat secara baik. Terima kasih. Sebelum saya mulaikan pidato saya, untuk preferensi interupsi Anda bisa saja langsung mengangkat tangan tanpa perlu mengatakan interupsi agar supaya tidak mengganggu saya. Baiklah, saya akan mulaikan pidato saya dalam 3, 2, 1. Di sisi kami ini merupakan keuntungan bagi mereka yang pandai maupun bagi yang tidak. Dampaknya sampai ke masyarakat, yang dampaknya itu jangka panjang bagi semua pihak, baik masyarakat maupun bagi mahasiswa. Kami akan masuk pada sanggahan. Tadi dikatakan mengenai skill ini bisa dipelajari di tempat lain. Perlu Anda ketahui bahwa di dalam skripsi sudah terkandung skill-skill menulis, komunikasi, pikir kritis, meneliti dan lain sebagainya, yang mana hal-hal ini atau skill-skill ini dapat dipelajari dengan waktu yang lama, dan jika dipelajari di tempat-tempat yang berbeda, misalnya pikir kritis Anda pelajari dengan belajar berdebat selama 2 tahun, bagaimana dengan skill menulis, skill meneliti dan lain sebagainya. Hal-hal ini sudah satu paket dalam skripsi yang kita susun selama kurang dari 1 semester atau selama 1 semester. Tadi juga dikatakan mengenai orang-orang yang terus-terusan merevisi. Justru orang-orang yang malas dan lain sebagainya akan diuntungkan dengan adanya skripsi. Dan perlu diingat bahwa skripsi ini judul-judulnya harus spesifik dan tidak bisa general, sehingga setiap fakultas atau jurusan tentunya membahas hal yang relevan dengan mereka. Tidak ada, dan tadi dikatakan bahwa tidak relevan. Tidak relevannya di mana? Sedangkan jika terlalu general atau tidak sesuai dengan jurusan, kan tidak mungkin Anda jurusan akuntansi terus membuat skripsi biologi. Tentunya Anda harus merevisi kalau begitu. Dan juga kalaupun tidak relevan, justru di sini menguji si mahasiswa agar supaya mengerti pelajaran-pelajaran yang selama ini dipelajari olehnya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa skripsi ini perlu disetujui oleh dosen yang adalah expert di bidang tersebut. Dan juga yang membedakan kami dari pihak pemerintah pembuka adalah kami akan menjelaskan secara lengkap tentang dampak positif skripsi dan menjelaskan contoh-contoh yang konkret, juga dampak jangka panjang dari adanya skripsi bagi kepentingan mahasiswa dan juga kepentingan masyarakat. Masuk ke dalam pembahasan, Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa skripsi adalah prasyarat seseorang untuk mendapatkan gelar sarjana, yang mana skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah dan karya tulis yang lengkap, baik cara penulisan, struktur maupun isi yang sudah teruji oleh para ahli, yang mana di sini
ini adalah para dosen, baik dosen S2, S3 maupun mereka yang sudah memperoleh gelar profesor, sehingga dengan demikian menjadi hasil yang ideal, tak bercela karena kan sudah diuji dan direvisi berkali-kali sehingga mendapatkan hasil yang ideal bagi seseorang ketika belajar di perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi ini sendiri merupakan tempat dan pusat ilmu pengetahuan dan inovasi, sehingga sudah seharusnya skripsi menjadi produk dari inovasi dan pengetahuan itu sendiri. Dengan adanya skripsi ini melatih daya berpikir, bernalar, meneliti, dan meningkatkan skill-skill penulis dan juga skill-skill non-akademik lainnya, misalnya mengurus skripsi yang mana memerlukan administrasi yang panjang, yang mana hal ini dapat kita gunakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita harus bersabar dalam mengurus administrasi segala sesuatu. Begitu juga adanya problem solving atau pemecahan masalah ketika kita menyelesaikan skripsi ini. Kenapa ini penting? Karena semalas-malasnya mahasiswa, mereka akan tetap berusaha melakukan dan akan membuat skripsi. Supaya apa? Supaya lulus. Karena tujuan akhir perkuliahan adalah untuk lulus, dan setidaknya ketika lulus itu mereka tidak kosong, terutama bagi mereka yang malas, karena mereka dibekali ilmu-ilmu seperti critical thinking, komunikasi, terutama saat ujian skripsi, di mana mereka harus berbicara untuk mempertahankan skripsi mereka dengan menguji skripsi mereka dan lain sebagainya. Setidaknya mereka ada skill-skill hasil pembuatan skripsi yang mana diperlukan di hidup mereka ke depannya, karena dengan adanya skripsi setidaknya hal ini bersifat jangka panjang bagi para lulusan perguruan tinggi. Dengan adanya skill-skill ini mereka dapat bersiap untuk kerja, bersiap untuk hidup ke depannya, karena skill-skill komunikasi dan lain sebagainya yang telah saya sebutkan sebelumnya yang mereka terima dari membuat skripsi ini memang diperlukan ketika nantinya mereka terjun ke dunia pekerjaan dan ke kehidupan setelah perkuliahan. Namun karena memang banyak tempat untuk belajar komunikasi, berpikir kritis dan lain sebagainya. Namun dengan membuat skripsi semuanya itu sudah satu paket. Kami mempersiapkan terutama para mahasiswa yang malas untuk setidaknya memiliki skill-skill, dan yang mahasiswa yang pandai dapat melihat dan menguji kemampuan mereka di hadapan para expert di bidangnya. Dan status quo saat ini yang lulus dengan skripsi melahirkan penulis-penulis ilmiah yang teruji, meskipun ada memang kita tidak dapat menyangkal bahwa ada yang misalnya membayar dan lain sebagainya. Meskipun ada yang membayar ini atau mereka yang membayar ini hanya 90% daripada mereka yang membuatnya secara jujur dan daripada mereka yang membuatnya dengan keringat dan suara lelah sendiri, sehingga ini merupakan bentuk atau hasil kerja keras yang dapat dipertanggungjawabkan. Di dunia yang semakin berkembang dan edukasi yang semakin luas, tentunya diperlukan penelitian-penelitian yang mana merupakan proses dalam ketika membuat skripsi. Topik-topik semakin luas sehingga setiap tahun diperlukan pembaruan topik yang akan dibahas agar ada penelitian baru dan ada penelitian untuk mempertanyakan apakah ini penelitian yang sebelumnya ini masih relevan atau tidak. Di zaman yang sekarang semakin berkembang ini, hal-hal ini penting untuk melahirkan inovasi baru dan lain sebagainya. Tadi juga dikatakan mengenai bahwa bisa digantikan dengan praktek-praktek dan lain sebagainya. Justru praktek-praktek ini sudah satu paket dalam skripsi. Tidak, terima kasih, karena Anda harus melakukan penelitian, Anda harus praktek ke lapangan untuk menentukan apakah untuk mempertanggungjawabkan skripsi Anda nantinya. Dan skripsi merupakan cara agar mata para mahasiswa ini terbuka, dan hal ini menurunkan pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui high order thinking skill yang ditanamkan melalui kurikulum yang telah teruji dan diuji sedari dulu apakah skripsi ini tepat atau tidak. Sarana atau tugas akhir yang lain tidak dapat menggantikan skripsi ini. Kenapa? Kalau memang ada pengganti skripsi, kenapa enggak dari dulu? Kenapa enggak sedari awal skripsi ini tidak diwajibkan di Indonesia? Sekarang memang ada wacana untuk alternatif tugas lain, namun skripsi tidak dihapuskan karena sedari awal skripsi merupakan standar yang komprehensif dan tidak ada yang salah dengan skripsi di Indonesia yang memiliki kondisi di mana orang yang masih konservatif dan adanya ketimpangan pendidikan daerah di mana-mana di daerah-daerah, di mana daerah A dan daerah B berbeda tingkat penalaran dan tingkat berpikir kritis, sehingga skripsi ini adalah standarisasi nasional yang adil bagi semua, sehingga setiap tugas akhir para mahasiswa di Indonesia, baik kami dari Unsrat maupun dari universitas lainnya, kami memiliki landasan yang sama, kami memiliki standarisasi yang sama, yang mana adalah pembuatan skripsi yang diuji oleh para expert, yang mana skripsi ini dapat kita gunakan
kedepannya dalam jangka waktu yang panjang, baik untuk penelitian, ketika menemukan sesuatu yang baru kita publikasi, dan melatih para mahasiswa ini agar supaya mampu untuk menulis, mampu untuk membuat karya ilmiah yang berguna bagi bangsa dan negara. Dengan demikian kami sebagai tim Closing Government mendukung mosi perdebatan pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pemerintah penutup. Selanjutnya saya undang pembicara ketiga dari oposisi penutup. Baik, sebelum saya memulai pidato saya, izinkan saya untuk beberapa mention orang-orang yang sangat berkontribusi besar dalam berdirinya saya di podium ini. Terima kasih untuk UKM Bahasa Asing Universitas Halu Oleo, Kak Fajrin, Kak Rene, Kak Naufal, Kak Adha, terima kasih banyak sudah mengajarkan saya. Dan juga terima kasih untuk Kak Kusai dan semua coach yang telah mengajar saya sampai saya bisa berdiri saat ini. Dan untuk keluarga saya dan terutama untuk mama saya, terima kasih untuk penguatan moralnya dan terima kasih sudah mendoakan saya hingga saya bisa berdiri di podium ini. Baik Dewan Juri, mari kita justifikasi kenapa mosi ini hadir. Dewan Juri sadari status quo sudah sangat kompetitif dalam persaingan pendidikan. Misalnya Dewan Juri, Indonesia tidak mampu untuk bersaing di kancah internasional karena misalnya di Norwegia, karena masalah bagaimana sebenarnya standarisasi dari kelulusan itu sendiri. Inilah yang menjadi masalah karena misalnya di Norwegia saja yang merupakan salah satu negara dengan pendidikan yang terbaik, di mana mereka memberikan suatu standar kelulusan yang diberikan berdasarkan keputusan bersama antara dosen atau mahasiswa, sehingga mereka standar kelulusan mereka adalah hasil dari musyawarah ataupun komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan dosen mereka. Pun juga pada akhirnya di sisi kami akan ada variasi untuk dapat lulus. Misalnya kamu membuat proyek ataupun kamu akan membuat karya tulis seperti skripsi terserah, ataupun kamu membuat suatu barang ataupun suatu produk. Hal inilah yang akan menjadi lebih baik apabila ada variasi yang akan saya jelaskan di substansi saya. Pun juga Dewan Juri, apa yang membedakan kami antara OO versus CO? Dewan Juri sadari satu, CO bermain di kasus positif di kasus positif mereka, kami akan hadir, CO akan hadir menjelaskan di kasus positif dan kasus paling negatif di sisi kami, sehingga CO lah yang lebih mampu untuk memenangkan perdebatan ini. Pun juga dua, mereka memberikan alternatif tapi tidak memberikan penjelasan signifikan mengenai kenapa alternatif mereka akan meningkatkan SDM. Pun juga mereka tidak pernah menjelaskan kenapa alternatif mereka akan eksklusif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di status quo saat ini. Dewan Juri, sebelum saya melanjut ke substansi saya, izinkan saya memberikan beberapa sanggahan kepada pihak pemerintah. Satu, pemerintah pembuka. Satu, mereka berkata masalah critical thinking akan terselesaikan dengan adanya skripsi, karena skripsi sama dengan karya tulis. Sadari Dewan Juri, pada akhirnya karena pada akhirnya mahasiswa akan ada kecenderungan mereka akan mengkopas ataupun mereka akan mengcopy paste suatu jurnal ataupun ke skripsi mereka. Kenapa ini mungkin? Karena mereka sudah terpressure pada society itu sendiri untuk dapat menyelesaikan skripsi mereka. Hal ini akan menjadi buruk karena pada akhirnya mereka akan sangat malas ataupun mereka akan memiliki kecenderungan untuk sangat apatis terhadap apa yang sebenarnya harus mereka lakukan karena adanya suatu hal yang tidak sangat relevan pada sisi mereka. Pun juga Dewan Juri, mereka berkata bahwasanya idealnya orang-orang dengan adanya skripsi ini mampu bertahan di dunia yang kompetitif. Dua, evaluasi sebagai bahan pertimbangan. Dan tiga, mereka berkata bahwasanya skripsi ini untuk bahan acuan penelitian di masa depan. Hal ini tidak akan hanya terjadi di sisi mereka, di sisi kami pun hal ini akan terjadi, di mana di sisi kami akan menjadi lebih baik karena mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih ataupun mereka mereka akan mendapatkan suatu kesempatan untuk memilih bagaimana mereka akan melakukan proyek ataupun bagaimana mereka akan lulus di suatu universitas itu sendiri, bukan? Pun juga Dewan Juri siji. Satu, mereka berkata akan ada skill dari pembuatan skripsi sehingga akan membuat kamu untuk dapat survive ke dunia pekerjaan. Dewan Juri tidak, karena sadari skill pembuatan skripsi tidak inline sama apa yang kamu butuhkan untuk bekerja. Misalnya kamu bekerja membutuhkan mental ataupun kemampuan kamu
tidak dapat survive di dunia yang sangat toksis ataupun di dunia pekerjaan ini. Sadari Dewan Juri, bagaimana sebenarnya skripsi hanya hadir di status quo. Kebanyakan mahasiswa yang melakukan skripsi melakukan hibernasi agar mereka tidak dapat terdistract oleh orang-orang luar, ataupun mereka juga pada akhirnya banyak yang melakukan hibernasi hanya untuk menyelesaikan skripsi mereka. Pada akhir, karena kenapa ini mungkin? Karena orang-orang terkena pressure dari masyarakat maupun keluarga. Misalnya kalian pergi ke acara keluarga kalian, pada saat itu tante kalian bertanya, bagaimana dek, sudah selesai skripsinya? Hal ini akan menimbulkan pressure tersendiri di sisi kamu. Pun juga hal ini pada akhirnya hal keuntungan mengenai skill untuk dapat survive di dunia pekerjaan, hal ini tidak dapat dikredit karena sangat tidak memiliki logika yang jelas di sisi CG. Pun juga Dewan Juri, identitas kami. Satu, kami akan menjelaskan proses alternatif hingga mencapai suatu tujuan, yaitu sumber daya manusia yang baik dan peningkatan pendidikan yang mampu bersaing di kancah internasional. Pun dua, penjelasan step by step kenapa alternatif kami lebih eksklusif dapat menyelesaikan masalah di sisi kami. Dewan Juri, sense kami jelas, kami percaya bahwa skripsi bukan bentuk ideal suatu evaluasi hasil pembelajaran, karena masih banyak alternatif untuk dilakukan. Alternatifnya seperti apa? Misalnya kamu melakukan proyek ataupun kamu melakukan pembuatan suatu barang yang merupakan hasil diskusi dari komunikasi dari dua arah dari antara mahasiswa dan dosen itu sendiri. Pun juga alternatifnya adalah kami akan melakukan tugas pengganti dari dosen atau pihak fakultas dengan adanya komunikasi dua arah ini. Worst case-nya, dosen tidak akan subjektif dalam memberikan tugas, tapi Dewan Juri sadari dosen lebih mengetahui diri kamu dan kemampuanmu, karena sebagai pengajar mereka bertatap secara langsung ataupun mereka bertemu langsung, sehingga mereka dapat menentukan bagaimana kemampuan ataupun kapabilitas kamu dalam melakukan suatu penelitian. Sehingga hal inilah yang akan menjadi baik apabila mahasiswa langsung bertemu secara dua arah untuk dapat mendiskusikan seperti apa hal yang bagus untuk mereka lakukan agar mereka dapat lulus dan menjadi agent of change yang lebih baik. Best case-nya adalah mahasiswa akan mendapat tugas sesuai kapasitas yang mereka miliki. Kenapa dosen akan sesuai kapasitas yang mereka miliki? Karena adanya komunikasi dua arah ini. Pun juga pertanyaannya, kenapa dosen akan mau mendengar kamu? Satu, mereka adalah pengajar yang mereka memiliki tanggung jawab moral agar siswa mereka mendapatkan ilmu, bukan? Pun dua, mahasiswa sudah membayar biaya UKT, sehingga dosen ataupun universitas harus dapat memberikan link back ataupun feedback itu sendiri. Pun juga Dewan Juri, kenapa ini baik untuk peningkatan SDM? Satu, mahasiswa tidak pernah diberikan kesempatan untuk memilih bagaimana bentuk kontribusi mereka untuk menjadi agent of change. Status quo, kalau kamu mau lulus kamu harus lakukan skripsi. Hal inilah yang menunjukkan bahwasannya mahasiswa tidak pernah diberikan kesempatan untuk dapat menentukan bagaimana mereka akan lulus ataupun menjadi sebuah agen untuk dapat berubah masyarakat. Pun juga karena tidak diberikan kesempatan ini sama dengan membuat stagnan mahasiswa tersebut, karena mahasiswa sudah memiliki standarisasi yang sudah diglorify. Hal ini akan menjadi buruk karena mereka akan merasa nyaman dengan adanya skripsi ini. Pun juga kalau misalnya ada variasi, kita akan berikan kesempatan untuk mahasiswa berpikir lebih lanjut mengenai kontribusi yang dapat memberikan manfaat kepada mereka sendiri ataupun manfaat kepada masyarakat ataupun link back kepada apa yang harus kamu lakukan. Dampaknya apa? Mahasiswa akan berusaha untuk mencari variasi ataupun memiliki kebebasan untuk menentukan proyek mereka. Pun juga pada dasarnya hal ini akan tetap ada pengawasan dari dosen, sehingga apabila tim OO hadir mengatakan bahwasannya hal ini tidak akan memberikan sebuah dampak signifikan kepada masyarakat, itu tidak apa-apa, karena at least mental mahasiswa tetap terjaga, bangga menjadi oposisi. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim oposisi penutup. Selanjutnya saya undang pembicara keempat dari tim pemerintah penutup. Untuk para pendebat lain yang ingin memberikan interupsi bisa berdiri, kalau mungkin tidak terlihat dari pembicara di depan dapat menggunakan mikrofon, asal jangan sangat mengganggu, tapi tidak apa-apa untuk bilang interupsi. Kemudian untuk pembicara yang di depan tolong memperhatikan mikrofonnya juga supaya cukup dekat dan suaranya bisa senyaring ini dan bisa nanti ditonton juga oleh teman-teman yang live streaming. Kepada pembicara keempat dipersilakan. Tes.
Sebelum mulai debat saya minta mungkin 1 menit untuk menyampaikan sesuatu. Pertama-tama saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah membawa saya ke tempat ini, dan saya berterima kasih kepada setiap teman-teman yang sudah mendukung dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, SRDS, KSPM, CG, setiap orang sudah mendukung terlalu banyak, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya bersyukur bisa hadir di sini. Saya akan saya akan mulaikan pidato saya dalam waktu 3, 2, 1. Yang pertama-tama saya akan memberikan sanggahan terlebih dahulu kepada pihak OO yang mengatakan bahwa skripsi itu sulit. Kita sulit untuk melakukan menulis, kita sulit untuk apa yang dipraktekkan itu kita tidak bisa buat dalam tulisan. Justru Dewan Juri Terhormat harusnya logikanya kalau orang bisa praktek artinya dia bisa menulis atau menuangkan apa ide yang dia tahu, karena itu lebih mudah. Justru orang yang tahu teori tidak tentu bisa praktek. Makanya ini tidak menjadi sebuah alasan, karena orang yang praktek pasti bisa menulis apa yang dia praktekkan, bukan Dewan Juri Terhormat. Nah, yang kemudian saya akan memberikan sanggahan juga kepada OO juga yang mengatakan bahwa tiap orang itu tidak homogen. Betul, saya setuju tidak homogen. Justru karena itu ada yang namanya skripsi. Dan juga disampaikan, nanti saya akan sekalian sanggahan juga dan memperbaiki apa yang sudah Oji katakan juga tentang tidak ada belum tepatnya karakterisasi. Saya akan gabung dengan yang OO tadi yang homogen. Dewan Juri Terhormat sadari bahwa justru skripsi itu adalah demand dari masyarakat. Kenapa demikian? Saya jelaskan sederhana bahwa kalau memang skripsi itu tidak bermanfaat, mengapa sampai hari ini status quo skripsi itu masih ada? Dan perlu Dewan Juri Terhormat ketahui bahwa setiap orang itu apalagi kita di Indonesia, kita ada di mahasiswa yang masih konservatif, belum progresif. Nah, kenapa konservatif? Justru ini karena masih belum meratanya pendidikan, dan pada akhirnya konservatif ini menjadi sebuah kebutuhan masyarakat yang mana ini menarik atensi dari politisi yang ada di pemerintahan yang pada akhirnya menetapkan kurikulum untuk menetapkan skripsi ini. Jadi sebetulnya ini demand-nya dari masyarakat itu sendiri, skripsi itu sendiri. Dan kemudian dari CG juga yang mengatakan bahwa ada alternatif project. Nah, justru tadi dikatakan alternatif project dari pihak closing opposition maksud saya yang mengatakan ada standar dosen. Justru ini menjadi hal yang subjektif, bukan Dewan Juri Terhormat, dan ini rentan untuk disalahgunakan. Justru skripsi itu tujuannya adalah standarisasi agar semua daerah itu bisa sama, karena kita tidak bisa pungkiri ada daerah yang sudah maju, sudah inklusi, tapi ada daerah yang masih tertinggal, dan itu tidak bisa ditutup mata Dewan Juri Terhormat. Makanya skripsi menjadi sesuatu yang hari ini standarisasi bagi semua daerah secara merata. Dan saya akan membawakan argumen saya, Dewan Juri Terhormat, mengapa skripsi ini menjadi hal yang penting, mengapa ini membawa impact yang lebih banyak. Nah, saya akan mengatakan bahwa yang pertama itu adalah karena tidak meratanya akses pendidikan, yang seperti sudah disampaikan oleh beberapa tim juga, karena justru akses pendidikannya tidak merata, ini menjadi sebuah tujuan adanya skripsi. Karena dengan adanya standarisasi, artinya pemerintah tahu bahwa kita tetapkan sesuatu yang membuat mahasiswa itu dikatakan lulus, sekalipun tidak sempurna, tapi itu menjadi sebuah nilai tambah. Dan yang kemudian saya akan berusaha untuk membingkai kenapa skripsi ini adalah bentuk evaluasi yang ideal. Nah, kita tahu bahwa dalam skripsi itu tidak hanya soal pengetahuan, tetapi ini melatih yang namanya sudah disampaikan oleh pembicara saya, itu high order thinking skill, di mana kita dilatih untuk melatih cara berpikir, problem solving. Kita menjadi orang yang rasional, karena ketika nanti kita terjun di masyarakat, yang dibutuhkan itu bukan pengetahuan kita, tapi tentang bagaimana kita melakukan problem solving, dan itu terjawab lewat skripsi yang ada. Karena kan ketika kita skripsi, kita tidak taruh teori semua, tapi kita berpikir bagaimana sih kerangka berpikirnya, bagaimana sih kita menyusun sebuah framework untuk kita berpikir. Nah, dari sana ini melatih seseorang itu menjadi rasional. Setelah dia rasional, kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu kita tahu bahwa ketika kita melakukan skripsi, kita harus mengurus yang namanya administrasi, betul bukan? Nah, lewat administrasi ini orang jadi tahu mekanisme, orang jadi tahu bahwa ternyata sekalipun ide kita itu bebas, sekalipun kita bebas berpendapat, bebas berinovasi, tapi ada batasan-batasan yang perlu kita hargai. Dan ini implikasinya apa, Dewan Juri Terhormat? Implikasinya adalah kepada responsibility as citizen. Nah, kenapa sih responsibility as citizen ini tujuannya adalah setelah mahasiswa ini melakukan skripsi, dia akan siap untuk ada di tatanan sosial. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa justru di dunia sosial, di dunia masyarakat ini akan menjadi dunia yang kita tahu bersama tidak ideal, di mana kita ditutup menjadi pribadi yang dewasa, kita ditutup di mana bagaimana kita menghargai pendapat, dan limitasinya adalah saya katakan tadi bahwa
contoh sederhana misalnya kebebasan berpendapat. Setiap orang bebas berpendapat, bukan? Tetapi ketika pendapat atau kebebasan itu merugikan hak orang lain, bukankah itu menjadi sesuatu yang tidak benar juga? Sama halnya dengan skripsi ini, Dewan Juri terhormat. Jadi ketika kita melakukan skripsi ini, tujuan akhirnya itu adalah kita menjadi orang yang responsible as citizen, kita bertanggung jawab di dalam tatanan dunia sosial. Dan selanjutnya saya akan bawakan juga kenapa sih ini menjadi hal yang juga penting skripsi ini, dan apa sih yang menjadi case terbaik atau skenario terbaik dan skenario terburuknya. Nah, skenario terburuknya sudah saya jelaskan tadi bahwa ketika tidak ada standarisasi skripsi ini, nanti tidak adanya yang namanya sebuah pemerataan. Yang sudah saya jelaskan, ini rentan untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu di daerah-daerah terpencil yang mana ini justru merugikan di daerah-daerah tersebut. Nah, itu yang impact yang pertama. Dan yang kedua adalah justru ketika tidak ada skripsi, seseorang itu sudah saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa menggeneralisir bahwa ada memang orang yang sudah progresif tapi ada yang konservatif. Mari kita lihat skenario terburuk. Bagaimana dengan orang yang mungkin masa bodoh, mungkin tidak berpikir panjang dan segala macam, bagaimana mereka akan siap untuk ditaruh di masyarakat kalau mereka tidak melalui proses skripsi ini? Karena kembali lagi tujuannya adalah tidak hanya secara pengetahuan, tetapi bagaimana mereka menjadi orang yang bertanggung jawab ketika mereka dilepas ke masyarakat nanti. Nah, dan skenario terbaiknya yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dengan adanya skripsi orang menjadi semakin dewasa, yang sudah saya jelaskan pembingkaiannya tadi, bagaimana dari berpikir yang problem solving, rasional, sampai kepada bagaimana dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan pada akhirnya Dewan Juri terhormat, setelah orang lulus, pada akhirnya orang akan kembali lagi ke masyarakat, bukan? Pada akhirnya orang akan kembali lagi untuk berhidup sosial di tatanan masyarakat. Dan sudah saya sampaikan juga tadi lewat skripsi juga, sebetulnya itu mengajari seseorang untuk bagaimana dia menghargai batasan-batasannya ada. Maksudnya seperti apa Dewan Juri terhormat? Kita tahu tentang Feynman Method, bukan? Feynman Method merupakan sebuah metode bagaimana kita menyampaikan ide kita sampai orang lain bisa mengerti juga apa yang kita sampaikan. Nah, inilah gunanya skripsi, karena setiap orang itu pengetahuannya beda-beda, bukan? Setiap orang, makanya dengan adanya skripsi, pengetahuan yang kita miliki, kita berusaha untuk melalui tulisan itu, mengapa sih tulisan itu harus sesuai KBBI, mengapa ada aturan-aturan, paragraf ini, atau istilahnya banyak hal yang sifatnya formal. Tujuannya sederhana, tujuannya supaya nanti ketika dia ada di dunia sosial, nanti di dunia masyarakat yang notabene ada yang kuliah, ada yang tidak kuliah, dia bisa menyampaikan idenya. Ketika problem solving dia sampaikan itu, dia tidak pakai bahasa yang tinggi, tapi dia pakai bahasa yang dekat dengan masyarakat. Itulah tujuan dari skripsi, karena kita tahu bahasa itu mempersatukan seseorang. Bahasa itu adalah sebuah media, bagaimana apa yang mau kita sampaikan bisa dimengerti oleh orang lain. Makanya itulah pentingnya skripsi, bukan sesuatu yang mungkin tadi disampaikan oleh pihak-pihak tertentu kayak tentang yang mungkin Oji sampaikan, kayak inovasi, kayak sesuatu yang sifatnya terlalu tinggi, tapi kita main di skenario terbaik yang sangat relevan dengan hari ini, yaitu kita berusaha untuk mempersiapkan pribadi itu yang ketika dia keluar nanti lewat skripsi ini menjadi pribadi yang bermanfaat di dunia sosial, menjadi pribadi yang hari ini membawa problem solving, menjadi pribadi yang hari ini membawa dampak-dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara keempat dari tim pemerintah penutup. Selanjutnya saya undang pembicara keempat dari tim oposisi penutup, dipersilakan. Tes. Terdengar? Masih terlalu kecil? Sudah terdengar? Cukup terdengar, mungkin ketika pidato boleh lebih besar suaranya. Terima kasih. Oke. Berikan saya waktu. Pertama, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesempatan saya sampai saat ini ada di tempat ini, dan kepada senior saya dan semua coach saya. Baik. Bentar. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Juri notice yang dapat memenangkan perdebatan ini yaitu bagaimana skripsi itu ideal
dalam mengevaluasi hasil pembelajaran di perguruan tinggi atau enggak ideal dalam evaluasi hasil pembelajaran. CEO datang dan dengan stensi yang jelas. Kami mau mahasiswa itu dapat mengevaluasi pembelajaran mereka dengan lebih efektif. Dan kami dan sedari tadi kami tidak mendengarkan bagaimana evaluasi ini ideal atau enggak ideal dalam perguruan tinggi itu enggak terlalu dijelaskan oleh tim opening Dewan Juri yang terhormat. Namun dengan cara apa hal ini akan efektif di sisi kami? Kami akan menciptakan interaksi antara dosen dan mahasiswa yang lebih aktif. Karena kami tahu bahwa ketika kamu mempunyai interaksi yang lebih pada dosenmu, kamu akan mempunyai moral untuk mengetahui apa yang mereka ajarkan kepada kamu. Namun mari kita lihat overview terhadap OO datang dengan stance dan mereka mengatakan bahwa skripsi nggak ideal karena sulit, karena ada yang sulit menulis dan sebagainya. Hanya sampai di situ saja. Ini dan nggak ada alternatif di sisi OO yang jelas mengapa mereka tidak menginginkan skripsi ini dan tidak ideal dari skripsi ini, namun tidak ada alternatif di sisi mereka. Namun CEO datang dengan alternatif yang jelas bahwa hal ini akan berhasil dengan adanya interaksi yang telah dijelaskan oleh Anggun tadi. Namun mari lihat pada OO terlalu utopis, terlalu mengglorifikasikan bagaimana skripsi itu baik dan sebagainya, bagaimana dan burden dari Oji Dewan Juri Terhormat bagaimana dengan yang joki skripsi, bagaimana dengan yang memakai AI, karena kita tahu pada saat ini sudah ada banyak AI yang dapat membantu kamu untuk dalam penggunaan dalam membuat skripsi dan sebagainya, dan yang pada akhirnya ini nggak akan eksklusif lagi Dewan Juri Terhormat. Menit kelima. Namun mari lihat pada Sigi datang dengan membawakan bahwa dengan skripsi itu mahasiswa akan se-wise itu dan akan sepintar itu untuk menerapkan ilmu mereka dari skripsi itu. Namun kenapa mahasiswa ini akan melakukan ini? Karena kita tahu bahwa mahasiswa itu punya kapabilitas yang berbeda-beda. Mereka nggak akan eksklusif itu untuk melakukan apa yang mereka teliti dan apa yang mereka tulis Dewan Juri yang Terhormat. Namun mari masuk pada rebuttal saya yang pertama. Kamu mengatakan Oji, kamu mengatakan bahwa ini akan dengan kritis yang rendah, tidak bisa bertumbuh dan sebagainya, dan mencoba mencari masalah pada kasus ini dengan hal skripsi. Namun ini lebih eksklusif di sisi kami dengan adanya alternatif yang akan saya jelaskan pada argumen saya selanjutnya. Namun mari lihat selanjutnya. Kamu mengatakan bahwa evaluasi pada perguruan tinggi ini akan menjadi evaluasi pada perguruan tinggi untuk kedepannya. Juri respon. Pertama, ini yang kamu katakan bahwa bukan pada aktornya, bukan pada mahasiswanya, yang dimana ini nggak dapat solusi apapun. Skripsi, semisal skripsi tahun ini nggak semua mahasiswa yang lulus, nggak semua mahasiswa yang dapat menyelesaikannya. Apakah kamu akan DO-nya atau DO-nya dan mengeluarkannya dari perguruan tinggi itu? Dan kita tahu bahwa saat ini mahasiswa membayar SPP-nya dan sebagainya itu karena mereka mau mendapatkan pembelajaran. Namun ketika kamu DO seorang mahasiswa hanya karena mereka tidak dapat menulis skripsi dan sebagainya, ini sangat tidak adil Dewan Juri Terhormat. Namun mari selanjutnya, kamu mengatakan bahwa tidak semua orang progresif di mana dan ini juga dikatakan oleh CG. Namun mari respon. Kamu mengatakan bahwa ada daerah-daerah yang belum baik yang akan dan kamu akan menyamakan kepintaran mereka dengan skripsi. Respon untuk kamu. Yang pertama, kamu akan memaksa orang-orang yang tidak punya kapabilitas yang besar karena seperti mohon maaf seperti orang Papua. Kamu akan menyamakannya kepenulisannya dengan UI semisalnya atau UGM semisalnya. Yang dimana kita tahu bahwa fasilitas mereka itu berbeda atau tenaga pendidik mereka itu berbeda. Sehingga apa? Ini nggak akan adil pada mereka Dewan Juri Terhormat. Namun yang kedua, pada akhirnya semua orang nggak akan dapat kesempatan yang sama untuk lulus. Semua orang nggak bisa lulus pada akhirnya Dewan Juri Terhormat. Namun yang selanjutnya, kamu mengatakan dunia itu kompetitif, kamu menyentuhkan dengan adanya kedokteran yang akan memberikan sumbangsi inovasi dalam peningkatan kualitas dengan adanya dengan adanya kepenulisan ini. Respon untuk kamu. Yang pertama, sudah ada lomba-lomba kepenulisan seperti PKM, esai debat, dan yang saat ini kita dapat lihat yang dimana ini akan meningkatkan juga kualitas mereka. Yang dimana ini juga akan melatih mereka mengasah dan ada hasil dari penelitian itu. Semisal kita dapat melihat PKM yang diberikan oleh pemerintah. Mengapa mereka mau mengikuti ini? Yang pertama, ada
benefit bagi mahasiswa itu seperti apa? Uang. Namun yang kedua, ada hasil penelitian yang akan mencantumkan nama mereka yang dibanding akan menjadikan mereka lebih lebih mempunyai interest untuk melakukan itu karena ada benefit bagi mereka. Namun yang kedua, kami sudah mempunyai alternatif kami apa? Antara dosen dan mahasiswa ini akan lebih efektif. Example, hari ini pembelajaran tentang paten besok saya akan kembali belajar tentang paten karena ini akan dievaluasi oleh dosen saya dan saya harus mengetahuinya. Namun yang selanjutnya kamu mengatakan tentang bagaimana belajar kerjakan lupakan. Minus untuk kamu respon yang pertama. Alternatif kami jelas kami melakukan interaksi karena mahasiswa ini akan efektif belajar. Oh ya, saya belajar hukum dan besok saya akan evaluasi dan ini akan lebih baik pada sisi saya. Namun mari kita lihat pada sisi mengapa skripsi ini bukan bentuk ideal dalam evaluasi hasil pembelajaran. Anggun udah bilang Dewan Juri yang terhormat bahwa ini tidak akan menciptakan manusia seberkualitas itu. Sumber daya manusia seberkualitas itu karena apa? Yang pertama, ada eksploitasi Dewan Juri yang terhormat. Mahasiswa itu kita dapat melihat pada saat ini akan ada eksploitasi dari dosen-dosen seperti apa? Pembimbing mereka, semisal status quo-nya cuci piring dulu atau jaga anak saya baru saya akan membimbing kamu atau apalagi belikan saya dulu makanan dan kita akan bertemu di sini. Dewan Juri ini adalah bukti eksploitasi pada mahasiswa tersebut. Dan kenapa mahasiswa mau melakukan ini? Karena yang pertama, orang tua menuntut mereka untuk lebih cepat selesai karena apa? Pembiayaan dan sebagainya Dewan Juri tempat yang dimana mereka nggak mau mengecewakan orang tua mereka karena apa? Karena lama di perkuliahan dan sebagainya yang dimana orang tuanya tidak ingin mendapatkan stigma yang buruk pada masyarakat Dewan Juri tempat yang dimana ini akan memaksa anak mereka untuk cepat selesai yang dimana kita tahu ini akan menciptakan mereka untuk mau dieksploitasi dan inilah mengapa seringkali dosen menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan mahasiswanya Dewan Juri tempat yang dimana ini nggak efektif Dewan Juri tempat. Kami percaya bahwa skripsi itu nggak efektif karena ini bukan dari evaluasi Dewan Juri tempat. Namun kita melihat bahwa biaya yang mahal akan dikeluarkan Dewan Juri tempat. Oleh karena itu sekian. Bangga menjadi closing opposition. Baik, terima kasih kepada pembicara keempat dari tim oposisi penutup. Demikianlah perdebatan di divisi B final dari KDMI 2023. Terima kasih kepada seluruh audiens juga. Kami kembalikan kepada tim tabulasi. Kepada semua juri final divisi B, dipersilahkan untuk mulai mobilisasi pada ruang deliberasi.